Selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini adalah serial Q&A. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari subscriber. Pertanyaannya adalah, pada saat yang bersamaan ada 2-3 buyer yang sedang mencari lokasi. Bagaimana cara memenangi kompetisinya? Oke, jadi di dalam saya menjawab pertanyaan itu, coba kita menempatkan diri sebagai seorang buyer. Nah, apabila kita sebagai seorang buyer, di dalam kita mencari lokasi properti, apa kriteria agent properti yang akan kita pilih untuk menghandle transaksi kita? Nah, dari situ saya menyimpulkan ada 5 kriteria agent properti yang saya butuhkan pada saat saya menjadi buyer. Oke, yang pertama, saya akan mencari agent properti yang profesional. Nah, profesional artinya di dalam cara berpakaian, rapi, looks profesional, office look, bukan pakai jeans yang sobek-sobek dan sebagainya. Dan yang kedua, di dalam hal profesional, saya lebih suka dengan agent properti yang punya legalitas yang jelas. Jadi agent properti ini dari mana? Punya kantorkah? Nah, itu penting bagi saya di dalam memilih agent properti tersebut, selain memang propertinya cocok. Oke. Terus kemudian di dalam hal profesional itu juga di dalam penanganan, terus kemudian cara dia berbicara itu kelihatan profesional. Jadi kunci yang pertama, kalau Anda mau dipilih, Anda harus looks profesional. Yang kedua, yang dicari oleh buyer untuk memilih Anda sebagai agent properti adalah Anda bisa menunjukkan skill dan knowledge Anda sebagai seorang agent properti. Maksudnya bagaimana? Dalam hal legalitas, Anda sangat mahir atau sangat up to date. Terus dari sisi harga, Anda tahu harga di sini propertinya harganya berapa. Terus kemudian properti Anda tawarkan murah atau mahal. Anda bisa memberikan advice kepada buyer. Jadi buyer akan sangat menghargai yang namanya knowledge mengenai harga dan legalitas. Dan yang ketiga, di dalam skill dan knowledge adalah mengenai trade area. Anda paham tidak daerah ini? Mana daerah yang banjir, mana daerah yang mungkin masuk di dalam zona tertentu sehingga tidak bisa dipakai untuk kebutuhan buyer. Nah, Anda harus menguasai yang namanya skill dan knowledge tersebut. Semakin Anda bagus di dalam skill dan knowledge Anda sebagai seorang agent properti, maka kemungkinan besar Anda akan dipilih oleh buyer tersebut untuk mentransaksikan properti mereka. Terus hal yang ketiga yang akan dicari oleh buyer adalah kecepatan di dalam merespon buyer. Jadi seringkali saya banyak mendapat cerita, kenapa kok ada agent properti yang sudah cukup lama menawarkan properti, tetapi akhirnya juga tidak dipilih oleh si buyer tersebut. Simple karena slow respon. Jadi di WA, di telepon baru menjawab mungkin beberapa jam kemudian, atau yang lebih parahnya bisa beberapa hari kemudian. Itu buyer tidak suka. Jadi kalau Anda mau memenangi kompetisi, Anda harus fast respon. Sekarang di telepon atau di WA oleh buyer, secepat mungkin langsung dibalas. Oke. Yang keempat, di dalam kriteria yang disukai oleh buyer, yang keempat adalah buyer sangat suka dengan agent yang komunikatif. Maksudnya komunikatif gimana? Jadi kita bisa menjadi solusi
di dalam negosiasi antara buyer ataupun vendor. Bukan kita tidak ada solusi. Jadi seringkali kadang saya pernah waktu itu menemani seseorang pada waktu itu negosiasi dengan seorang sales property dari developer. Orang ini sudah mau kelihatannya terhadap properti tersebut. Dia hanya bertanya, dia minta requirement. Saya minta, kalau misalnya saya beli unit ini, saya minta hal yang simple ini saya mau dinegokan kepada manajer Anda. Nah, si sales ini tidak berusaha mengkomunikasikan apa permintaan dari buyer dan langsung diputuskan, oh tidak bisa. Saya pastikan tidak bisa. Jadi requirement dari buyer langsung ditutup sama dia dan ditolak. Dan itu sangat mengecewakan buyer. Dan yang terjadi apa? Buyer tidak jadi beli sama sale tersebut. Jadi kita sebisa mungkin apa yang jadi concern dari buyer itu kita tampung dan kita komunikasikan sebaik mungkin. Karena itu sangat dihargai oleh buyer. Walaupun apa yang dia minta belum tentu bisa dipenuhi. Oke. Dan yang terakhir, buyer sangat suka dengan agent yang persisten, aktif terus di dalam hal follow up, jangan pernah berhenti. Dan seperti yang video-video saya yang sebelumnya dalam handling objection, usahakan jangan cuma bermain WhatsApp. Jadi perbanyak pada waktu Anda follow up, perbanyak dengan memakai media telepon. Oke. Nah, itu adalah 5 hal kalau Anda mau menangi kompetisi di dalam merebut buyer. Semoga jawaban saya ini berguna bagi Anda dan menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.